yang sering saya sampaikan ya. Jadi saya harus mulai lagi ya supaya tidak terjadi simpang. Siur informasi berawal dari Ruben kirim video lawakan ya, sebuah stand up komedi gitu ya, yang mana dalam video itu nama keluarganya Ruben digunakan ya, anaknya, istrinya, dan juga Ruben sendiri ya. Nah, kalau saya melihatnya secara sekilas sebagai orang awam ya, karena kan masyarakat Indonesia ini kan tidak semuanya paham yang namanya stand up, nggak paham yang namanya hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika kita melihat sekilas, maka kita akan menilai bahwa ini keterlaluan ya, karena kita kan adalah masyarakat Indonesia itu kan adalah masyarakat timur yang masih menjunjung tinggi adat istiadat ketimurannya ya, ada etika, ada eko pakeu ya. Jadi bukan seperti masyarakat di negara lain, mungkin yang di negara barat yang sudah maju, yang stand up-nya yang juga mungkin sudah lebih dulu lebih heboh dibandingkan di Indonesia, yang mereka tuh sudah memang diberikan keleluasaan untuk kreativitas, boleh menggunakan apa saja sebagai materi lawakan mereka ya, kepala negaranya, bahkan ibunya orang lain, istrinya orang lain, itu sah-sah saja. Nah, tapi kalau di Indonesia ini saya melihat bahwa kita masih tabu dengan hal-hal yang seperti itu ya, sehingga oleh karena itu masih banyak orang yang berpendapat, bahkan beberapa komika juga berpendapat sebaiknya kalau kita menggunakan orang lain sebagai objek lawakan kita, itu harusnya ada izin dulu, ada pemberitahuan dulu ya, sehingga tidak serta-merta kita menjadikan seseorang itu sebagai objek bahan tertawaan oleh orang lain ya. Jadi sebuah kreativitas itu kan tidak perlu harus mengorbankan orang lain apapun alasannya ya. Nah, jadi kalau misalnya saya melihat bahwa itu kan sangat tidak etis ketika kita membawa dan menjadikan olok-olokan hubungan yang terjadi antara seorang anak, ibu, dan ayahnya ya. Ini kan jadi bahan lawakan, seolah ada sesuatu yang salah, seolah ada sesuatu yang keliru terkait dengan masalah hubungan mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, jadi ini yang saya melihatnya seperti suatu penghinaan kan begitu ya. Dan seperti yang sering saya katakan bahwa terkait dengan masalah kasus penghinaan ini memang ada unsur yang tidak kalah penting, adalah unsur subjektivitas ya. Jadi sama kalau misalnya kemudian orang mengatakan tidak ada niat untuk melakukan untuk melakukan pelecehan, niat itu kan juga sesuatu yang nggak bisa dilihat, hanya dia yang tahu dia berniat apa tidak, makanya unsurnya subjektivitas. Sama juga dengan orang yang menjadi korban lawakan, atau orang yang kemudian dipermalukan dari lawakan itu, yang jadi bahan tertawaan. Ini juga ada unsur subjektivitas gitu loh. Apa tuh unsur subjektivitasnya? Ketika dia merasa dia sudah dihina, dia merasa sudah dicemarkan dengan apa yang disampaikan oleh seseorang itu, dan itu menjadi bahan tertawaan oleh banyak orang, maka unsur dia merasa dicemarkan juga sudah masuk ya. Wajar dong ya, masing-masing subjektivitas. Tapi yang satu adalah orang yang menjadi orang yang menggunakan untuk sebuah pertunjukannya dia, sementara yang satu orang yang menjadi korban gitu. Nah, tentu kita akan melihat bahwa yang jadi korban ini wajib untuk mendapatkan yang namanya perlindungan hukum ya. Apalagi kemudian seperti yang kita lihat ini, yang dibahas hubungan itu antar keluarga ini adalah masalah ciuman. Ini kan sangat tidak patut. Kita kembali adalah masyarakat orang timur gitu artinya. Nah, jadi itu yang saya lihat dari kacamata saya, meskipun memang sampai hari ini Ruben dengan saya belum bertemu dan juga belum berbicara lebih jauh langkah apa yang akan diambil atas video tersebut. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bang, ini kan udah masuk dalam media elektronik nih Bang. Ini apakah nanti ada undang-undangnya Bang terkait sama kasus ini? Ya, jadi seperti yang saya katakan ya, kalau misalnya sekilas kita melihat, karena ini sudah diposting, lawakannya diposting, bahkan sudah sejak lama diposting, meskipun sekarang yang baru mulai viral ya, udah disaksikan oleh banyak orang dan melalui media elektronik apapun medianya ya, tapi udah diposting, maka tentu yang terdekat yang bisa kita lihat adalah, sebelum kita kaji lebih jauh, kan itu pasti melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya, yang diatur dalam pasal 27 itu tadi kan, mengenai masalah penghinaan kan gitu ya. Memang mungkin nanti kita akan lihat siapa yang mengakses, karena kan yang kena itu kan adalah orang yang mengakses
ya yang mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya suatu informasi kan gitu ya, suatu tayangan. Jadi mungkin ini lebih kepada siapa yang memposting kan gitu ya. Tapi mungkin ada aturan-aturan lain yang kita juga bisa menjerat orang yang menjadi narasumbernya atau orang yang menjadi pelaku daripada penghinaan itu sendiri dalam materi tersebut. Nah, jadi ini yang mungkin kalau memang nanti kita akan masuk ke dalam ranah hukum, pasti akan kita kaji lebih jauh. Tapi kan hari ini kan Ruben masih belum memberikan reaksi apapun atas video tersebut ya, cuma mungkin karena banyaknya teman-teman yang sudah mulai mempertanyakan dan media mulai mempertanyakan ya, mau tidak mau kan kita harus juga menjawab apa yang harus kita jawab terkait dengan masalah video tersebut. Langkah apa mungkin Bang? Apakah nanti dari Ruben sendiri akan mempermasalahkan ini ke ranah hukum ataukah akan diselesaikan secara kekeluargaan? Sampai hari ini Ruben hanya masih kirim videonya dan bilang simpan, mana tahu nanti suatu saat diperlukan untuk menjadi bukti ya. Jadi belum ada pembicaraan lebih jauh, belum ada ketemu juga. Apakah Ruben akan mempermasalahkan masalah ini sampai ke ranah hukum atau akan menyelesaikannya secara baik-baik? Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah apa yang dibicarakan antara Ruben dengan saya. Kalau berdasarkan kacamata hukum nih Bang, ada berapa sih pelanggarannya kalau misalnya si Rubennya mengadukan masalah ini? Iya, jadi kalau misalnya saya melihat dari kacamata hukum, setidak-tidaknya kan memang ada dua materi yang di situ yang menurut saya itu ada unsur perbuatan melawan hukumnya, patut diduga ada unsur perbuatan melawan hukumnya, itu adalah penghinaan kan. Jadi ketika hubungan antara anak dan ibunya jadi olok-olokan, dan juga hubungan antara anak dan bapaknya jadi olok-olokan, jadi bahan tertawan, ini kan sudah suatu penghinaan. Karena kan kita tidak bisa menilai, masing-masing keluarga kan punya aturan dan mekanisme yang berbeda dengan keluarga yang lainnya. Ya, jadi kita nggak boleh menjadikan itu sebagai suatu lelucon. Nah, jadi kalau misalnya kemudian Ruben merasa bahwa ini sudah terjadi suatu pencemaran yang mencemarkan nama baik dia dan keluarganya, terkait dengan masalah kebiasaan di tengah-tengah keluarganya, pola asuh keluarganya, ini kan juga sudah tidak etis kan gitu ya. Nah, itu yang pertama yang mungkin saya lihat secara sekilas ya, belum mengkaji secara lebih mendalam. Yang kedua adalah tentu karena ini bicara mengenai masalah ciuman. Nah, jadi pasti ciuman itu akan lucu kalau dikonotasikan dengan konotasi negatif. Baru bisa jadi lawakan yang lucu. Karena kalau misalnya ciuman yang normal antara seorang anak yang suka cium ibunya, ayahnya, salim ibunya, ayah, nggak ada yang lucu. Nah, jadi dari sisi itu mungkin kan kita juga bisa melihat ada hal-hal yang menyenggol mengenai masalah kesusilaan karena ini bicara masalah ciuman itu tadi. Jadi mungkin secara sekilas dua hal itu yang mungkin bisa kita lihat dari materi stand up yang kita lihat dalam video tersebut. Bang, melihat Betran seperti apa tuh Bang? Apakah ada psikolognya dia terganggu atau seperti apa? Ya, jadi kalau mengenai masalah apakah mental dan psikologinya Betran itu terganggu, ini kan tergantung seberapa jauh Betran melihat semua situasi yang ada saat ini terkait dengan masalah dirinya ya. Tapi kalau misalnya kita melihat bagaimana Ruben menerapkan suatu disiplin di tengah-tengah keluarganya, bahwa anak-anak itu kan dijauhkan dari namanya gadget dan media sosial kan begitu ya saat ini, agar tidak terganggu mental dan psikologinya jika membaca melihat hal-hal yang tidak positif ya. Nah, jadi kalau begitu maka kita tidak bisa, saya sendiri nggak pernah bisa tahu bagaimana ini kira-kira psikologisnya. Tapi yang saya tahu bahwa suatu saat yang itu yang dikhawatirkan oleh Ruben, suatu saat ketika dia sudah dewasa, dia sudah diberikan keleluasan untuk melihat media sosial dan memiliki gadget, jejak digital ini kan nggak akan bisa hilang dan bisa dihapus gitu loh. Nah, jadi ini yang efek ini yang mungkin perlu dipertimbangkan dan selalu dijaga oleh Ruben. Bang, terus ada langkah selanjutnya komunikasi antara pihak Ruben sama pihak Ruben? Belum ada, jadi kita belum berhubungan dengan pihak sana juga nggak menghubungi pihak kita ya mengikuti saja ini. Kalau saya sih mengikuti aja Ruben mau kemana arahnya ya. Tapi kalau mengenai masalah yang lain-lain kita masih belum membahas, bahkan belum ketemu, masih bertelepon kan, karena saya kan dengan Ruben itu kan boleh dikatakan kan saya adalah lawyer tetapnya ya, retainernya. Jadi oleh karena itu kita selalu berkomunikasi tentang hal apapun yang Ruben menganggap dan kita menganggap itu bersinggungan dengan masalah hukum. Berarti belum ada